Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang histori dan silsilah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan yang tertua di Indonesia yang muncul pada abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kalimantan Timur, nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti Yupa yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Prasasti Yupa tersebut merupakan prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua yaitu Kutai. Tidak banyak informasi mengenai kerajaan Kutai. Hanya buah prasasti Yupa tersebut sumbernya. Pada prasasti itu juga dapat diketahui bahwa raja-raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, anak Aswawarman, cucu Kudungga yang telah memberikan 20 ekor sapi kepada Brahmana. Dari prasasti tersebut didapat bahwa kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Aswawarman, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman, anak Aswawarman. Menurut para ahli sejarah, nama Kudungga merupakan nama asli pribumi yang belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Nama anaknya Aswawarman diduga telah memeluk agama Hindu atas dasar kata Warman pada namanya yang merupakan kata berasal dari bahasa Sanskerta. Berikut di bawah ini merupakan silsilah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Di antaranya adalah sebagai berikut. Maharaja Kudungga, gelar Anumerta Dewanman pendiri. Maharaja Aswawarman, anak Kudungga. Maharaja Mulawarman, anak Aswawarman. Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gaya Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nasinga Warman, Maharaja Nala Paranatungga, Maharaja Gading Warman Dewa, Maharaja Indah Warman Dewa, Maharaja Sangga Warman Dewa, Maharaja Chandra Mawan, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Guna Paranadewa, Maharaja Wijaya Darman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandila, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Itu adalah daftar-daftar raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Unsur kedua ada unsur religi. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat Kutai ini sudah banyak menganut agama Hindu. Namun sebelum masuknya pengaruh agama Hindu di kerajaan Kutai ini, masyarakat masih memegang kepercayaan terhadap nenek moyang asli wilayah Kutai. Setiap masyarakat yang memeluk agama Hindu ini tentunya ada pembagian kasta. Namun di kerajaan Kutai hanya terdapat 2 golongan kasta yang sangat berpengaruh penting dalam perkembangan masyarakat di sekitar kerajaan. Ialah kasta Brahmana dan Ksatria. Bukti sejarah berupa prasasti yang menjelaskan mengenai kerajaan Kutai banyak berisikan mengenai agama yang dianut oleh raja-raja Kutai, terutama pada masa pemerintahan Mulawarman. Semua prasasti yang ditemukan berisi peringatan akan kebaikan dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Mulawarman. Di dalam prasasti ini dijelaskan bahwa Mulawarman adalah penganut agama Siwa. Selain itu juga terdapat informasi bahwa Raja Mulawarman ini melakukan upacara sedekah yang bertepat di Waprekeswara, sebuah lapangan yang dianggap suci. Mulawarman ini mensedekahkan 20.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Ketiga, ada unsur kemasyarakatan. Kerajaan dan masyarakat Kutai merupakan masyarakat yang terbuka.
Ini dibuktikan dengan masuknya agama Hindu dalam kehidupan masyarakat Kutai. Masyarakat Kutai juga berusaha menerima pengaruh dari luar, namun juga mereka tetap menyesuaikan dengan tradisinya supaya tidak terlupakan. Adanya pengaruh dari agama Hindu dari India, maka adat keraton disesuaikan dengan dari India ini. Beberapa nama disesuaikan dengan nama yang berada di India. Begitupun dengan tatanan kemasyarakatannya. Dan juga dapat dikatakan bahwa kerajaan Kutai ini sudah maju, walaupun agama Hindu belum masuk begitu lama ataupun belum lama dianut oleh masyarakat di kerajaan Kutai ini. Unsur peralatan. Kerajaan Kutai mempunyai peralatan yang sering digunakan dalam kegiatan seperti kelembu kuning. Ada beberapa benda peninggalan kerajaan yang dipercayai memiliki kekuatan magis oleh masyarakat adat Kutai hingga saat ini. Benda-benda ini ditempatkan dalam kelembu kuning untuk menghindari tua dan bala yang ditimbulkannya. Beberapa benda peninggalan sejarah kerajaan Kutai tersebut yaitu kelengkang besi, tajau, gong Raden Geluh, gong bede, arca singa, singkoh piatu, serta keliau aji Siti Berawan. Unsur mata pencaharian. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang. Selain itu, melihat letaknya yang strategis, yang di sekitar Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan Cina dan India, membuat kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi para pedagang. Dengan begitu, bidang perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai meningkat dengan diangkatnya Raja Mulawarman. Beliau adalah raja yang mulia dan dermawan. Terbukti dengan memberi sedekah kepada rakyatnya berupa 20.000 ekor sapi yang diletakkan di Warprakeswara. Dilihat dari letaknya, Kutai sangat strategis. Letak pada jalur aktivitas pelayaran dan perdagangan antara dunia barat dan dunia timur secara langsung maupun tidak langsung. Besar pengaruh dalam kehidupan masyarakat Kutai terutama dalam bidang perekonomian. Yang berikutnya adalah unsur sistem bahasa. Bahasa Sanskerta yang masuk ke Indonesia sejak ribuan tahun lalu pada masa kerajaan Hindu-Buddha datang dari India ke Indonesia melalui kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada masa kuno ribuan tahun yang lalu di bumi Nusantara. Menurut sejarah, bahasa Sanskerta di Indonesia diajarkan oleh kaum Brahmana kepada para penguasa lokal di Indonesia, di mana para Brahmana juga berperan penting dalam terbentuknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bahasa Kutai terdiri atas beberapa dialek, namun sebagai pemersatunya, kemudian digunakan bahasa Kutai umum. Padahal bahasa Kutai merupakan satu di antara bahasa daerah dan bagian dari kebudayaan bangsa, merupakan aset yang patut dikembangkan dan dilestarikan. Menurutnya, bahasa Kutai dan sejumlah bahasa daerah lain dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, seperti sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya, dan sebagai alat pengembang sekaligus pendukung kebudayaan daerah. Sedangkan ditinjau dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, maka bahasa Kutai memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan sebagai alat penghubung dalam keluarga dan masyarakat. Bahasa Kutai sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Bahasa Kutai sebagai muatan lokal bukan saja dapat mengembangkan bahasa Kutai, tetapi juga akan berkorelasi pada pengembangan bahasa nasional sekaligus kebudayaan nasional. Yang berikutnya, unsur sistem pengetahuan. Sementara itu, dalam kehidupan pengetahuan, bisa dikatakan kerajaan Kutai telah maju. Hal semacam ini dibuktikan melalui upacara penghinduan atau pemberkatan agama Hindu yang disebut Pratyastoma. Pratyastoma dilakukan sejak pemerintahan Aswawarman karena Kudungga masih mempertahankan ciri-ciri keindonesiaannya.
Sedangkan yang memimpin upacara itu, menurut para ahli, dipastikan merupakan para pendeta atau Brahmana dari India. Namun pada masa Mula Warman, kemungkinan sekali upacara penghinduan itu dipimpin oleh kelompok Brahmana dari orang Indonesia asli. Adanya kaum Brahmana asli orang Indonesia menunjukkan kalau kemampuan intelektualnya tinggi, terutama penguasaan pada bahasa Sanskerta yang pada dasarnya bukan bahasa rakyat India sehari-hari, tetapi lebih merupakan bahasa resmi kaum Brahmana untuk masalah keagamaan. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan pada masa ini bisa kita lihat dari banyaknya peninggalan-peninggalan kerajaan ini. Peninggalan kerajaan Kutai yang utama adalah 7 prasasti yang dipahat di sebuah tiang batu andesit atau monolit menggunakan huruf atau aksara Pallawa adalah penggunaan box head pada bagian atas aksara. Prasasti ini berbentuk batu atau tugu yang ditanam di atas tanah dengan ukuran sekitar 1 meter. Yupa memiliki fungsi utama sebagai berikut. 1. Sebagai prasasti, yang kedua sebagai tiang pengikat hewan untuk upacara keagamaan, dan yang ketiga sebagai lambang kebesaran raja. Yang kedelapan, dari unsur seni. Unsur seni di kerajaan Kutai yaitu adanya prasasti yang berbentuk yupa sebagai ciri khas dari peninggalan kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa merupakan pengembangan kebudayaan pada zaman megalitikum yang dimana di situ terjadi akulturasi budaya antara menhir zaman megalitikum dengan prasasti yupa yang dipengaruhi oleh huruf Pallawa yang berasal dari India Selatan. Ada juga tali juwita, adalah peninggalan kerajaan Kutai yang menyimbolkan 7 muara dan 3 anak sungai, Sungai Kelinjau, Belayan, dan Kedang Pahu, yang dimiliki Sungai Mahakam. Tali juwita terbuat dari benang yang banyaknya 21 helai dan biasanya digunakan dalam upacara adat Bapelas. Dan yang terakhir, peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Kutai. Peristiwa penting yang terjadi adalah adanya perubahan masyarakat dari suku kerajaan. Yang pertama, aspek ekonomi. Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran di Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mula Warman. Dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Yang kedua, aspek sosial budaya. Kehidupan budaya kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan